Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Nur Hidayatul Ilmi dari Universitas Nusa Putra Sukabumi Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pompa perpindahan positif dan pompa diafragma. Pompa perpindahan positif merupakan pompa yang berfungsi untuk memindahkan sejumlah fluida yang sama dalam siklus putaran elemen pompa secara konstan. Penjelasan saya mengenai pompa perpindahan positif ini sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya. Untuk lebih jelasnya silahkan cek dalam YouTube saya mengenai pompa perpindahan positif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pompa diafragma. Pompa diafragma merupakan salah satu pompa dengan perpindahan positif. Pompa diafragma ini adalah pompa yang menggunakan diafragma ataupun membran yang bekerja bolak-balik yang berfungsi untuk menghisap dan mendorong fluida keluar dari dalam ruang pompa. Diafragma ini merupakan lembaran plat tipis yang bersifat fleksibel dan dimanfaatkan untuk menghisap dan menekan pompa. Adapun prinsip kerjanya sendiri pompa diafragma ini cukup simpel, yaitu seperti paru-paru manusia dengan memanfaatkan menghisap dan mengembang dan mengempisnya diafragma ataupun membran. Adapun bagian-bagian dari pompa diafragma ini, yang pertama itu ada saluran inlet. Saluran inlet ini dalam pompa diafragma berfungsi untuk fluida yang berasal dari dalam sumur untuk dialirkan masuk ke dalam pompa diafragma. Saluran ini biasanya terhubung dengan pipa-pipa. Selanjutnya yang kedua ada inlet valve. Inlet valve ini dalam pompa diafragma berfungsi sebagai valve otomatis yang akan membuka ketika terjadinya proses suction fluida dan akan menutup kembali ketika fluida akan bergerak turun. Yang ketiga ada cam eccentric. Cam eccentric ini dalam pompa diafragma berfungsi untuk menggerakkan poros pendorong dan dilengkapi dengan pegas sehingga membran dapat membuka dan menutup. Cam eccentric ini berbentuk bulat pada satu sisi dan di sisi lainnya berbentuk lonjong. Selanjutnya ada membran. Membran ini merupakan komponen paling penting atau paling utama dalam pompa diafragma ini, yang bekerja untuk menghisap dan mengeluarkannya kembali fluida untuk menuju proses discharge. Selanjutnya ada shaft atau poros. Nah, shaft ini berfungsi untuk mendorong dan melepaskan penggerak membran sehingga membran dapat membuka dan menutup. Selanjutnya ada outlet valve. Outlet valve ini dalam pompa diafragma berfungsi sebagai valve otomatis dan akan membuka ketika terjadinya proses discharge. Dan kemudian akan menutup agar mencegah fluida bergerak lagi atau kembali lagi masuk ke dalam membran. Dan yang terakhir ada saluran outlet. Saluran outlet ini merupakan saluran untuk fluida ini diarahkan keluar menuju ke sistem yang membutuhkan. Nah, prinsip kerjanya sendiri, pompa diafragma ini terbagi dalam dua, yaitu ada diafragma menghisap fluida dan diafragma mendorong fluida. Adapun jenis-jenis klasifikasi dari pompa diafragma ini, yang pertama, pompa diafragma penggerak udara. Yang kedua, ada pompa diafragma penggerak hidrolik. Yang ketiga, ada pompa diafragma penggerak motor. Dan yang terakhir, keempat, ada pompa diafragma penggerak solenoid. Adapun kelebihan dan kekurangannya sendiri, untuk kelebihan pompa diafragma, yang pertama, perawatan yang cukup mudah dan murah. Yang kedua, mampu memompakan fluida yang mengandung lumpur. Yang ketiga, pompa ini dapat digunakan dalam waktu yang panjang. Adapun kekurangannya sendiri, ini fluida, maksud saya pompa diafragma ini
menghasilkan pemompaan yang berdenyut. Selanjutnya tidak efektif karena memanfaatkan besar dan kecilnya dari pompa tersebut untuk menghasilkan kapasitas yang tinggi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pompa diafragma. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.